Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menjelaskan biografi tentang Tan Malaka. Tan Malaka lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Beliau meninggal pada 21 Februari 1949 pada umur 51 di Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim, sedangkan Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari garis turunan ibu. Nama lengkapnya adalah Sultan Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Ayah dan ibunya bernama H.M. Rasad, seorang karyawan pertanian, dan Rangkayo Sinah, putri orang yang disegani di desa. Semasa kecilnya, Tan Malaka senang mempelajari ilmu agama dan berlatih pencak silat. Pada tahun 1908, ia didaftarkan ke Quick School, yaitu sekolah guru negara di Fort de Kock. Menurut G.H. Horisma, salah satu guru di sekolahnya itu, Tan Malaka adalah murid yang cerdas, meskipun kadang-kadang tidak patuh. Di sekolah ini pula ia menikmati pelajaran bahasa Belanda, sehingga Horisma menyarankan agar ia menjadi seorang guru di sekolah Belanda. Ia juga adalah seorang pemain sepak bola yang bertalenta. Setelah lulus dari sekolah itu, pada tahun 1913, ia ditawari gelar datuk dan seorang gadis untuk menjadi tunangannya. Namun, Tan Malaka hanya menerima gelar datuk saja. Gelar datuk tersebut diterima dalam sebuah upacara tradisional pada tahun 1913. Pendidikan Tan Malaka di Belanda. Meskipun diangkat menjadi datuk pada bulan Oktober 1913, ia meninggalkan desanya untuk belajar di Rijswijk School, yaitu sekolah pendidikan guru pemerintah, dengan bantuan dana oleh para engku dari desanya. Sesampainya di Belanda, Malaka mengalami kejutan budaya, dan pada tahun 1915 ia menderita pleuritis. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan meningkat setelah membaca buku The French Revolution, yaitu yang ia dapatkan dari seorang sebelum keberangkatannya ke Belanda oleh Horisma. Setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, ia mulai senang mempelajari paham sosialisme dan komunisme. Sejak saat itu ia sering membaca buku, dan saat itulah ia mulai membenci budaya Belanda dan terkesan oleh budaya Belanda, masyarakat Jerman dan Amerika, karena banyaknya pengetahuan yang ia dapat tentang angkatan perang Jerman. Dia kemudian mendaftar ke militer Jerman, namun ia ditolak karena angkatan darat Jerman tidak menerima orang asing. Setelah beberapa waktu kemudian, ia bertemu Henk Snifflit, yaitu salah satu pendiri Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV, yakni organisasi yang mencari menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Ia lalu tertarik dengan tawaran Snifflit, yaitu yang mengajaknya bergabung dengan Social Democratische Onderwijzer Vereniging atau SDOV, yang bisa dikatakan Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Lalu pada bulan Oktober 1919, ia lulus dengan menerima ijazahnya yang disebut Hulpekti dalam mengajar. Setelah lulus dari SDOV, ia kembali ke desanya. Kemudian ia menerima tawaran Dr. C. W. Jensen, yaitu untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Senembang Tanjung Morawe, Deli, Sumatera Utara. Ia tiba di sana pada Desember 1919 dan mulai mengajar anak-anak itu berbahasa Melayu. Pada tahun 1920, selain mengajar, Tan Malaka juga menulis beberapa propaganda
subjektif untuk para kuli, dikenal sebagai Deli Sport. Pada masa ini, ia mengamati dan memahami penderitaan serta keterbelakangan hidup kaum pribumi di Sumatera. Ia juga berhubungan dengan ISDV dan terkadang juga menulis untuk media massa. Salah satu karya awalnya adalah Tanah Orang Miskin, yang menceritakan tentang perbedaan mencolok dalam hal kekayaan antara kaum kapitalis dan pekerja yang dimuat di Hetfield World edisi Maret 1920. Ia juga menulis mengenai penderitaan para kuli kebun teh di Sumatera. Selanjutnya, Tan Malaka menjadi calon anggota Volksraad dalam pemilihan tahun 1920 mewakili kaum kiri. Namun, ia akhirnya mengundurkan diri pada 23 Februari 1921 tanpa sebab yang jelas. Lalu ia membuka sekolah di Semarang atas bantuan Darsono, tokoh Sarekat Islam SI. Sekolah itu disebut sekolah rakyat. Sekolah itu memiliki kurikulum seperti sekolah di Uni Soviet, di mana setiap pagi murid-murid menyanyikan lagu internasionalis. Tan juga menyanyikan lagu internasionalisme dan bertemu banyak tokoh pergerakan seperti HOS, Cokroaminoto, dan Haji Agus Salim. Dalam autobiografinya, Tan menganggap bahwa di bawah Cokromindo adalah salah satu partai massa terbaik yang ia ketahui. Tapi Tan mengkritik saat menjadi perpecahan di SI. Organisasi SI tidak memiliki tujuan dan taktik sehingga terpecah. Hidup membujang. Hingga akhir hayatnya, Tan Malaka dikabarkan tidak pernah menikah, tetapi ia mengakui pernah 3 kali jatuh cinta, yaitu ketika berada di Belanda, Filipina, dan Indonesia. Di Belanda, Tan Malaka dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan gadis Belanda bernama Fanny Stuyveberg, mahasiswi kedokteran yang kerap datang ke kosnya. Sementara di Filipina, ia jatuh jati kepada seorang gadis bernama Carmen, putri bekas pemberontak di Filipina dan rektor Universitas Manila. Sedangkan saat ia masih di Indonesia, beliau pernah jatuh cinta kepada salah satu siswi perempuan di sekolahnya saat itu, yakni Syarifah Nawawi. Alasan Tan Malaka tidak menikah adalah karena perhatiannya terlalu besar untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.